Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurut Manawir, NIM 19299008 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang adu kinclong bank beraset jumbo. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih posisi sektor perbankan di tengah pandemi saat ini. Langsung saja, virus terbaru yang mematikan ini atau yang disebut dengan COVID-19 sangat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor perbankan, yang dimana pada sektor perbankan Indonesia mengalami krisis, dan krisis pada kali ini berbeda dengan pandemi COVID yang pernah terjadi sebelumnya. Maka dari itu diperlukan sinergi stimulus sektor keuangan. Perkembangan sektor perbankan merupakan faktor penentu pembangunan ekonomi di suatu negara. Sektor perbankan yang terpuruk akan berdampak pada sektor ekonomi. Begitu juga dengan stagnasi, kegiatan perekonomian akan berimbas pada sektor perbankan karena fungsi intermediasinya tidak berjalan dengan normal. BRI Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI Syariah, sejak masa pandemi hingga saat ini masih belum memiliki dampak yang besar bagi nasabah maupun BRI Syariah itu sendiri. Dilihat dari presentasi pembiayaan bermasalah mengalami penurunan, yang dimana terjadi kegagalan pembayaran kewajiban atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Nah, seberapa penting sih laporan keuangan bagi investor di pasar modal? Perkembangan suatu bank dapat dilihat dengan cara melihat laporan keuangannya. Laporan keuangan suatu perusahaan dapat dijadikan alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang. Dengan demikian, laporan keuangan sangat penting bagi investor. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan, penanaman modal dapat melihat kemajuan perusahaan di masa depan. Bagi investor dan calon investor, laporan keuangan bisa menjadikan mereka yakin atau tidak yakin untuk menambah investasinya pada perusahaan tersebut. Sebab hal ini bisa memberikan hasil analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investor tersebut untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Seorang investor dapat menilai bisnis suatu perusahaan dengan cara memahami komponen neraca, memahami laporan keuangan untuk investor laba rugi, serta bisa memahami laporan keuangan untuk investor terkait ekuitas. Kinerja bank beraset jumbo yang akan saya bahas di sini yaitu Bank BRI, yang dimana Bank BRI ini merupakan bank yang memiliki aset terbesar di Indonesia. Dilihat dari sisi kreditnya, Bank BRI mengalami penurunan pada kuartal pertama tahun 2020 ke kuartal 2, yaitu dari 930,73 triliun menjadi 922,97 triliun rupiah. Namun pada kuartal 3 kembali naik hingga 12,3 triliun rupiah menjadi 935,35 triliun rupiah kuartal 3 2020. Dibandingkan dengan kuartal 3 mengalami kenaikan. Sebelum pandemi naiknya itu 5% secara year on year. Untuk dana pihak ketiga, angkanya juga mengalami kenaikan, yang dimana pada kuartal pertama mencapai 1028,99 triliun rupiah. Kemudian pada kuartal 2 naik menjadi 1072,5 triliun rupiah dan tembus hingga 1131,73 triliun rupiah, yang dimana perbandingan pada kuartal sebelumnya sekitar 59,4 triliun rupiah. Saya harap pihak Bank Manajemen Bank BRI dan jajarannya bisa bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Mengenai kebijakan yang dapat dilakukan agar bank dapat bertahan ialah dengan mengelola mitigasi risiko dengan baik, di mana suatu bank harus memiliki gambaran navigasi
agar bisa menghadapi krisis yang telah dialami. Dengan demikian, bank dapat mengetahui letak SWOT-nya untuk membuat revisi rencana baru atau RBB dengan memperhatikan kondisi yang diakibatkan oleh pandemi saat ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.